Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 kelas 3B program studi teknik informatika yang beranggotakan saya sendiri Lulu Indah Safitri dengan NPM 19.103.02.0031 dan teman saya yang bernama Salsabila Atasya Putri Setiawan dengan NPM 19.103.02.0051. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi routing protokol dalam jaringan komputer, yang materinya meliputi definisi routing, analogi routing, tujuan dan manfaat, jenis dan cara kerja routing, serta yang terakhir ada macam-macam routing. Berikutnya kita akan masuk ke materi definisi routing. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang definisi routing. Definisi routing adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network lain yang melalui suatu router. Jadi, ketika memiliki banyak network, kita harus menghubungkan network-network tersebut menggunakan router. Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik, router menggunakan peta atau tabel routing. Nah, pada proses ini menemukan jalur terbaik oleh router ini akan kami jelaskan pada analogi dan cara kerja routing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analogi routing dalam jaringan komputer. Sebelum menjelaskan analogi routing, saya akan menjelaskan informasi-informasi yang diperlukan untuk memahami analogi routing. Diperlukan adanya router untuk melakukan routing di dalam jaringan, di mana router membutuhkan informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu alamat tujuan atau destination address, tujuan atau alamat item yang akan di-routing. Yang kedua, mengenal sumber informasi. Dari mana sumber atau router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. Yang ketiga, menemukan rute. Rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. Yang keempat, pemilihan rute. Rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. Yang kelima, menjaga informasi routing. Suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. Baik, saya akan langsung menjelaskan tentang analogi routingnya. Yang pertama, jika kita berada pada sebuah persimpangan jalan, mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan yang kita bisa sebut sebagai router, seharusnya ada petunjuk jalan, supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar, tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukan menggunakan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa walkie-talkie atau HT dan memberitahu jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali agar jika ada jalan yang macet atau ada tabrakan atau ada pohon yang rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya, polisi yang bertingkat rendah akan memakai walkie-talkie yang kita sebut sebagai RIP yang memiliki jarak paling jauh 30 simpangan atau 30 hop. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau OSPF. Biasanya sudah membawa HP atau PDA jika akan lebih pintar dan cepat untuk mengupdate. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengelacak jaringan seluruh dunia, dan ini bisa disebut sebagai BGP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat routing dalam jaringan komputer.
Tujuan utama routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing sehingga bisa menemukan rute tercepat pada sebuah jaringan. Tabel routing ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan rute terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Yang kedua yaitu manfaat routing. Bisa mengkonfigurasikan dua buah router atau lebih agar bisa saling terhubung dan mengirim pesan ping antar satu dengan yang lainnya. Dengan proses routing, sebuah komputer bisa menyampaikan pesan dan mengirim data secara tepat ke komputer lain yang jauh jaraknya. Berikutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai jenis dan cara kerja routing. Terdapat 3 jenis dan cara kerja routing. Yang pertama ada routing default, yang kedua ada routing statis, dan yang terakhir ada routing dinamis. Pertama mengenai routing default. Routing default merupakan salah satu jenis routing yang dipakai untuk mengirim berbagai paket secara manual dan umumnya digunakan pada jaringan yang memiliki satu jalur keluar atau local network. Cara kerjanya, routing default mengirimkan paket ke alamat tujuan melalui satu jalur yang ada. Jadi karena routing default ini hanya memiliki satu jalur keluar dan masuk, maka pengiriman paketnya hanya melalui jalur itu saja. Yang kedua ada routing statis. Routing statis adalah suatu proses routing untuk menambahkan rute di tabel routing di mana administrator menambahkan rute-rute tersebut secara manual. Karakteristik routing statis tentu saja tidak akan mengalami perubahan kecuali jika administrator mengubahnya. Cara kerjanya, administrator jaringan mengkonfigurasi secara manual informasi mengenai jaringan yang ingin dituju oleh router tersebut. Jadi ketika pada suatu jaringan terdapat perubahan topologi atau penambahan perangkat, di situ administrator jaringan perlu melakukan update secara otomatis dan menambahkan rute yang sesuai secara manual. Hal ini tentu kurang efektif jika diterapkan pada jaringan yang besar, namun cukup cepat jika diterapkan pada jaringan dengan skala kecil, karena rutenya sudah ditentukan di awal sehingga router yang dipakai tidak perlu mencari jalur baru. Yang terakhir ada routing dinamis. Routing dinamis merupakan routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing table secara otomatis pada sebuah router. Cara kerja routing dinamis yaitu akan berjalan berdasarkan konfigurasi yang sudah dibuat oleh administrator. Berbeda dengan routing statis, routing dinamis akan mencari rute sendiri untuk mengirimkan paketnya. Sehingga sebenarnya cara ini cukup memakan waktu sedikit lama karena penentuan rutenya ditentukan sendiri oleh router. Namun akan lebih efektif jika diterapkan pada jaringan yang besar, karena administrator jaringan tidak perlu menentukan rute secara manual ataupun melakukan update jika ada perubahan pada topologi. Berikutnya kita akan masuk ke materi macam-macam routing. Terdapat dua macam routing. Yang pertama ada routing secara langsung dan yang kedua ada routing secara tidak langsung. Routing secara langsung merupakan proses pengiriman paket data dari alamat IP pengirim ke alamat IP penerima tanpa harus melalui host. Misalnya, ada komputer X dengan alamat IP 192.168.1.60 ingin mengirim data ke komputer IP dengan alamat IP 192.168.1.70, maka prosesnya bisa langsung dikirim saat itu juga. Yang kedua ada routing secara tidak langsung. Proses pengiriman tidak langsung karena dikirim dengan sebuah host.
Misalnya, jika ada komputer dengan alamat IP 192.168.2.3 ingin mengirim ke alamat IP 192.168.2.4, maka harus melewati alamat 192.168.2.5 sebelum sampai ke alamat tujuan. Intinya, proses ini harus melewati host atau alamat IP lain terlebih dahulu sebelum ke alamat tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan yang kami sampaikan, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.